Halo, salam jiwa baku hantam, jiwa-jiwa yang suka baku hantam. Di video kemarin admin sempat membahas, yaitu Tokyo Revengers, di mana Takemichi dan Naoto sedang bersalaman, dan di sini Takemichi akan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Meiki di masa depan. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh kepada video pembahasannya, teman-teman yang nggak suka dengan spoiler, di skip saja video ini, karena video kali ini akan mengandung spoiler penuh. Tapi kalau teman-teman suka dengan spoiler dan alur pembahasan seputar anime, teman-teman boleh bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gue ucapin banyak terima kasih buat kalian semua, dan semoga kalian sehat selalu. Tidak usah banyak cincong, kita langsung saja gaskan ke pembahasannya. Pada scene yang pertama diperlihatkan, di sini Takemichi dan Naoto sedang bersalaman nih. Tapi tiba-tiba saja tidak ada yang terjadi. Takemichi pun heran dengan hal itu. Takemichi berkata, kenapa aku tidak bisa melompati waktu? Apa yang salah, Naoto? Naoto kemudian berpikir, aku tahu. Di sini, Takemichi kemudian berkata kembali nih, tunggu, bisa kau jelaskan apa yang terjadi? Naoto melanjutkan, kurasa karena aku tidak punya dorongan untuk mengubah masa depan saat ini lagi. Singkatnya, aku telah menyelesaikan tujuanku yang merupakan pemicu lompatan waktu. Takemichi makin heran nih. Kemudian di sini Naoto melanjutkan, ya, ini cuma hipotesaku. Kemungkinan pemicunya tidak mau bekerja tanpa ada dorongan kuat untuk mengubah masa depan. Takemichi berkata nih, apa aku bercanda? Kemudian di sini yang selanjutnya diperlihatkan ada Chifuyu. Di sini Takemichi mengatakan hal itu kepada Chifuyu nih. Chifuyu kemudian berkata, jadi kau tidak bisa melompati waktu lagi? Takemichi berkata, ya. Chifuyu berkata, begitu ya? Maksudku, kau sudah menyelamatkan Hina sekarang. Jadi lompatan waktu itu tidak berfungsi kepada Naoto lagi. Takemichi sembari menunduk ke bawah dan berkata, Chifuyu, aku sangat ingin bertemu Meiki dan berbicara dengannya. Seperti kenapa dia menjadi jahat di masa depan saat ini. Dia tidak pernah menunjukkan perilaku yang mengarah ke hal tersebut sebelumnya. Chifuyu berkata, setelah Meiki menghilang, aku juga melakukan banyak pencarian. Tapi pada akhirnya, aku tidak mendapatkan satupun petunjuk tentangnya. Itulah mengapa aku di sini sekarang. Meiki pasti telah menemukan jalan hidup yang dia cari. Dia hidup dengan caranya sendiri. Karena itu, aku juga berjalan di jalan yang kupilih dan memutuskan untuk menjalaninya. Chifuyu kemudian merangkul Takemichi sembari berkata dan tersenyum, kau bukan anak kecil lagi. Sekarang, kau dan Hina sedang menempuh jalan penting untuk menuju kebahagiaan. Jadi, santai saja Takemichi. Kemudian Takemichi pun pulang nih. Di dalam hatinya, Takemichi berkata, Meiki hidup di jalan yang dia pilih sendiri. Aku tidak keberatan sepertinya. Tiba-tiba saja, ada seseorang yang berdiri, kemudian dia berkata, bahwa dia tidak bisa menerima Meiki saat ini. Takemichi pun terkejut, sembari berkata, siapa di sana? Ternyata, di sana ada Kazutora. Kazutora melanjutkan, bahwa selama 10 tahun, seolah-olah waktuku membeku di penjara. Dan setelah aku keluar, Toman sudah tidak ada lagi ya. Meiki tidak ada dan semuanya telah bersenang-senang. Ini seperti kisah Urashima Taro. Tapi Kazutora melanjutkan, bahwa Meiki tidak berubah sama sekali. Dia bukan tipe orang yang menunjukkan kerentanannya pada orang lain. Dan dia menyimpan segalanya untuk dirinya sendiri. Hidup yang Meiki jalani sekarang bukanlah hidup yang dia pilih. Di sini, Takemichi pun kembali berpikir nih. Jadi itu artinya kami bisa bekerja sama dengan Kazutora. Kazutora di sini seperti mendukung Takemichi dan juga tekadnya untuk menyelamatkan Meiki di masa lalu. Kazutora pun mengajak Takemichi untuk bertemu dengan kenalan lama. Takemichi di sini berkata dalam hatinya, bahwa kalau aku tidak bisa kembali ke masa lalu, maka aku bisa melanjutkan untuk mencari Meiki di sini sekarang. Di sini, di barbershop dari akun nih, Takemichi sepertinya potong rambut. Takemichi berkata, sudah 2,5 bulan
dan aku belum menemukan petunjuk. Di sini akun berkata bahwa kau selalu seperti ini, jangan terlalu stres dan juga jangan terlalu dipikirkan Takemichi. Anak-anak Maisomaidal terus-menerus mencari informasi di segala sudut, tapi informasi terkait dengan Bonten sulit didapat. Takemichi berkata, kurasa karena Bonten itu topik yang berbahaya untuk ditanyakan. Beritahu mereka untuk berhenti bertanya sekarang. Akun berkata, hei, apa kau menyerah? Takemichi menjawabnya, aku tidak peduli seberapa lama itu. Aku pasti akan menemukan Maiki. Jika ada satu hal yang bisa kupelajari dari melompati waktu, yaitu aku bisa melakukan apapun tanpa menyerah. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba ponsel Takemichi bergetar nih. Di sini sepertinya ada yang menelpon. Yang menelpon itu adalah Hakkei. Hakkei memanggil Takemichi untuk membuka kapsul waktunya. Di sini, Takemichi terkejut dengan hal itu. Kemudian scene berpindah yang selanjutnya nih. Pada tanggal 19 Juni 2018, saat malam semakin larut, Maiki tidak muncul sama sekali. Semua anggota Toman di masa depan berkumpul untuk kembali membuka kenangannya di masa lalu, yaitu kapsul waktu yang mereka tanam atau yang mereka sembunyikan. Draken kemudian berkata, mau bagaimana lagi? Kita akan buka saja kotaknya. Kemudian Pehian berkata, dia agak dingin hingga melakukan ini. Setelah tidak mendengar kabar apapun darinya selama 1 tahun, dia pasti lupa tentang hari ini. Pahcin kemudian berkata nih, ayo buka saja kotaknya. Aku sudah tidak sabar melihat apa yang kutulis. Di sana Hakkei, Mitsuya, dan juga Chifuyu sangat bersemangat untuk membuka kotak kapsul tersebut. Chifuyu membuka duluan nih, sembari melihat nostalgia yang mereka tanam atau yang mereka sembunyikan sebelumnya di masa lalu. Ternyata, Chifuyu memegang buku tentang pesawat. Pada akhirnya, Chifuyu pernah bermimpi dan bercita-cita menjadi seorang pilot. Hakkei kemudian berkata, sungguh mimpi yang kekanak-kanakan. Chifuyu berkata, memangnya apa mimpimu? Apakah sebagus mimpiku? Hakkei kemudian membuka kotak kapsul waktunya. Di sini seperti terlihat ada kotak-kotak kecil berbaur dengan cermin di sisi kiri dan kanannya. Chifuyu kemudian berkata dan heran, kau serius? Ini level anak SD. Hakkei juga berkata kepada Mitsuya untuk menunjukkan apa yang dia tanam dan juga dia sembunyikan sebelumnya. Kemudian Mitsuya mengeluarkan salah satu boneka di tangan kirinya. Hakkei terkejut melihat kebodohan Mitsuya yang menanam kotak kapsul atau hadiah di masa lalu itu. Di sini Hakkei berkata, jangan bilang kau tidak bisa tidur tanpa memeluk boneka pada malam hari. Tapi Mitsuya berkata, dasar bodoh. Boneka ini berbicara tentang masa lalu untuk diriku di masa depan. Ada beberapa hikmat di dalamnya, yaitu jangan kehilangan tujuan awalmu. Karena kami dibesarkan dalam keadaan miskin, aku tidak bisa membeli boneka untuk Luna dan Mana. Jadi ini boneka pertama yang kujahit untuk mereka. Berkat itulah Mitsuya bisa menjahit pakaian nih. Dan tentu saja, jika saja Mitsuya tidak miskin, dia tidak akan mungkin menjadi dirinya saat ini. Mereka semua pun termasuk Angry dan Smiley membuka kotak-kotaknya masing-masing nih. Termasuk ada Pehian, Pahcin. Mereka semua terharu melihat apa yang mereka tanam di masa lalu. Dan semua itu sudah lama terjadi. Kemudian Draken juga memegang sebuah surat yang dimana isinya adalah foto anggota pendiri Toman nih. Isi suratnya berkata, untuk Draken di masa depan, apakah kau baik-baik saja? Apa kau masih suka motor? Apakah kau sudah menikah? Dan apakah kau sudah punya anak? Di dalam isi surat itu juga berkata, aku sekarang ada di persimpangan jalan hidupku, dan Toman sudah bubar. Toman adalah segalanya bagiku, dan aku sungguh menyesalinya. Aku cukup yakin semua yang ada di Toman juga berpikir seperti itu. Draken kemudian berkata, kami khawatir dan bahkan menangis, tapi aku sangat yakin bahwa Maiki yang paling menderita. Dan dengan demikian kutuliskan semua penyesalanku di surat ini.
aku akan melupakan semuanya. Tapi tolong jangan pernah lupakan satu hal. Selalu dan selamanya, Emma akan selalu ada di sisimu. Mendengarkan hal itu, Takemichi berlinang air mata. Draken kemudian berkata, "Sekarang, orangnya mungkin tidak ada di sini. Tapi, apakah kalian ingin melihat isi suratnya?" Oke, itulah pembahasan Tokyo Revengers yang sempat admin sampaikan pada video pembahasan kali ini. Dan kita akan lanjutkan di next video. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gue ucapin banyak terima kasih buat kalian semua, dan semoga kalian sehat selalu. Jika ada salah kata, gue mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.